Sahabat Rumah Belajar. Hari ini kita akan belajar dengan topik perlakuan khusus pada tanaman. Adapun sasarannya adalah siswa kelas 11 SMK dengan jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Perlakuan khusus pada tanaman dengan penyerbukan atau nominasi terdapat pada fase F di SMK jurusan ATPH. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui ataupun memahami penyerbukan dan perantara apa saja yang menjadikan penyerbukan. Yang kedua, siswa dapat menerapkan teknik polinasi kepada tanaman. Pernahkah kalian berpikir apa yang ada di dalam bunga? Pernahkah kalian berpikir juga setelah berbunga itu apa yang terjadi pada tanaman? Ya, tentu berbuah, dan buah itu bisa ada bijinya dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu, kita harus mengetahui tentang apa itu penyerbukan. Penyerbukan ataupun polinasi adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Bisa dilihat pada gambar berikut. Teman-teman semua, mari kita bahas selanjutnya perantara apa saja yang menyebabkan penyerbukan itu terjadi. Penyerbukan dibagi 4 dalam membantu penyerbukan. Yang pertama adalah anemogami. Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Di antaranya atau contohnya pada tanaman jagung, tanaman padi. Yang di lahan luas itu tentunya kita tidak mungkin menyerbukkan satu demi satu. Alhamdulillah dengan adanya angin terjadilah penyerbukan sehingga menghasilkan buah maupun biji. Yang kedua adalah zoodiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan hewan ataupun serangga. Ini contohnya yang terjadi pada tanaman bunga matahari ataupun yang lain. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada penyerbukan yang dibantu dengan hewan atau serangga, di mana serangga terbang sering mengambil sari-sari pada bunga, disitulah kaki serangga itu terdapat serbuk-serbuk sari yang dibawa dan akhirnya jatuhlah ke kepala putik. Adapun yang ketiga adalah hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan air. Hal ini terjadi pada tanaman ganggang. Yang terakhir ataupun yang keempat adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ada beberapa tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia karena tujuan tertentu. Contohnya adalah anggrek, tanaman melon yang ada di greenhouse. Bisa kita lihat video ini. Cara melakukan polinasi yaitu dengan cara mengambil bunga jantan terlebih dahulu, lalu mahkotanya dibuka sampai kelihatan kepalanya, lalu mencari bunga betina yang siap untuk dipolinasi, lalu ditempelkan sampai serbuknya menempel. Setelah itu ujungnya dipangkas supaya tahu kalau bunga itu sudah dipolinasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, untuk penyerbukan buatan yang dibantu oleh manusia ada kelebihan maupun kekurangannya. Kelebihannya diantaranya yang pertama, bisa menciptakan varietas baru ataupun jenis-jenis baru. Yang kedua, tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah membutuhkan keahlian ataupun keterampilan yang khusus. Untuk penyerbukan buatan ataupun polinasi buatan yang terjadi misalnya di tanaman melon yang ada di greenhouse, di situ kapan waktu yang tepat untuk melakukan polinasi? Ya, ada dua. Yang pertama
pertama di waktu pagi hari itu antara jam 6 sampai jam 10, dan yang kedua sore hari pukul 14 sampai 16. Kemudian alat apa saja yang bisa dipersiapkan untuk melakukan penyerbukan buatan? Yang pertama adalah APD, jadi kita akan melakukan penyerbukan harus memakai alat pelindung diri. Yang kedua bunga betina, yang ketiga bunga jantan, dan yang keempat penanda. Baiklah sahabat, itulah penyerbukan ataupun polinasi yang dilakukan pada suatu tanaman. Semoga